Dah aku bete banget ini hari ya. Bang, bangun. Ya ilah, kenapa sih? Aku bete banget ini hari ini, bulan puasa. Mana kayak gitu ya? Mayap-mayap ya. Lau, lu gua ngajakin dulu pada. Bang, enaknya kemana nih bang? Ya, lu yang muda yang pada tahu kalau urusan kalau mau biasa ke sore itu pada ngabuburit. Lu ngomongin ngabuburit DKT aja yuk. Katanya buat cuci mata apa buat ngabuburit? Iya namanya kita bulan puasa. Iya bener itu. Lu cuci mata lu cuci. Iya kan yang namanya orang nungguin beduk ya maghrib ngabuburit itu cuci mata di sono. Kalau kata aneh mah kalau misalkan ke sono itu cuma sayang puasa kita dari pagi nahan lapar aus. Mendingan juga kita yang positif aja. Apaan itu bang? Nih ya, jadi kalau yang benar itu daripada pala kita hilang dari pagi kita udah lapar haus, mending juga kita nyari makam yang dekat, kita ziarah, nanti kita minum Fatihah, karena ada berkahnya. Betul ya. Berarti kita ngabuburit ke sono aja kali ya? Mana? Ke makam. Lah iya, kalau Jadi kita ziarah deh. kalau ente berdua setuju, ntar gimana si Haji mau ngikut ke sono? Kalau dia mau ngikut, ntar sekalian. Jadi dia kan rada pinteran baca doanya. Iya kita mah tinggal amin aja. Begitu. Coba lu ke rumah si Haji kita. Panggil kita. Ya, geng sana geng. Coba lihat geng. Rumah si Haji. Ayo, panggil dulu ya nih. Panggil. Tadi mah dia masih ada. Iya. Ada kagak orangnya, mudah-mudahan ya ada. Nah terus kira-kira mau ke makam mana lagi mungkin? Yang enak nih sore begini nih kita yang deket-deket aja ya. Kita kalau yang enak sih di makam sini nih, yang di Kampung Bayur apa namanya itu? Ini Cendil. Oh ini Cendil. Oh yang ini ya, yang dekat Borobudur. Iya, itu kan kelurahan Cipinang Melayu. Nah itu kan proses kemarin penggusuran itu nggak kena dia malah itu. Boleh. Ini bermanfaat sih Bang Jenny. Iya. Udah ketemu bubur cek suka ya udah. Ya udah ntar. Lagi ngapain kita ke BKT ya? Masih Haji aja dah ntar. Mendosa doang lo ya? Nah, si Haji keluar Tumben lu ini masih ada mau kumpul di mana? Ya iya, aneh nih anak-anak nungguin ente Ji. Katanya pada mau ngajak ke makam. Abang ngajak ke BKT dulu tadi. Iya kan, terus akhirnya aneh bilang ke makam aja nih kalau ente berdua pada mau ziarah ke makam. Ono kan ada no. Jadi bercincong aja. Kalau gue setuju ke makam dah kalau begitu mah. Jadi ya. Tuh. Iya benar. Iya. Dapat lu mau ngapain dan jangan agak kagak. Nonton. Nah kalau udah si Haji Tapi lu makam mana? lah ono aja yang nggak begitu jauh di Kampung Bayur. Borobudur. Iya sebelahnya. Itu yang dekat Borobudur di Malang. Iya sebelahnya kan itu. Makam siapa itu? Kalau nenek Nini Cendil apa ya? Oh iya, ada pelana itu kan ya? Iya itu Jalan ada di Kalimalang. TPU. Cendil ya. Iya TPU Bayur. Ya Gitu. udah kalau begitu siap-siap dah. Ayo gua udah jangan sampai kita ke sore hari. Ayo, jadi Ayo siap ya. Ya. Makam. Ayo. Pengen dapat berkahnya kali ya. Ntar lu gua pakeinin dulu biar Jalan. Ya. Aman kita dah. Ya, ini apa aja pakai. Ya kan kalau kita udah di sono mah kita mau buka di mana kan? Nah, yuk kita ziarah makam ke Nenek Cendil. Cari berkahnya, ya kan? Jangan lupa kalau ziarah ke orang tua dulu, ya nggak? Baru kita ke yang lain-lain, oke? Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada bazar nih. Bayur, di mana di situ ada makam. Pas azan isya kita sampai di lokasi. Ini jalan menuju makam Nini Cendil. Mudah-mudahan kita bisa ketemu penjaganya untuk kita bertanya tentang sejarah daripada Nini Cendil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lurus mentok kiri. Ya, Lul Gaib. Ada penampakan tukang apa nih tuh? Misi Mang ya. Misi. Makasih. Makasih Bang. Ya. Ini kan polanya Terus kiri, Pak. anjen. Oh, ono ya? Mana musolanya? Pindahin ya? Lurus aja gitu. Hah? Lurus aja sana. Kita kemana nih? Kiri, lurus kiri. Orang makannya lagi. Tuh makannya ini nggak pindahin, orang sebagian ada di. Di amat ya, nggak dibedain apa ya? Biasanya di dalam. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, kalau benar ini makam Nini Cendil. Ya. Boleh kita menumpang jangan dulu silakan. Tapi sebelumnya ini dengan siapa? Pak Sarudin yang jaga makam. Ya, betul. Nah, kalau boleh saya izinin saya ziarah nanti setelah ziarah kita bisa ngobrol-ngobrol. Bisa. Ya, kalau kita nanti ziarah dulu. Ya, yang mana makamnya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saum Kerinduan, mudah-mudahan teriring doa kita terus mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kita tetap bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin. Dan juga tidak lupa kita berselawat pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah saat ini kami berada di daerah Kampung Bayur. Kampung Bayur, Kecamatan Makassar. Ya, Kelurahan Cipinang Melayu. Kelurahan Cipinang Melayu, pinggir Kalimalang ataupun tepatnya di belakang Universitas Borobudur, iya. Jakarta Timur. Nah, di sini kita alhamdulillah bisa datang ziarah ke makam Keramat Jendil. makam keramat ini Nini Jendil. Dan alhamdulillah juga kita tadi sudah selesai berziarah dan kita bisa lanjutkan ngobrol-ngobrol ataupun bertanya tentang apapun kepada masih keturunan berarti ya? Ya, Masih turunan. keturunan dan kabarnya sudah 44 tahun ya? Iya. Ya. Beliau hikmah di makam keramat ini Jendil, yaitu dengan Bapak Sahroji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, sehat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga malam hari ini saya bersama Owi alias Jen. ini Ian Coge. Jadi minyak. dan juga tentunya Sidik. Hah? Ibnu Fitro Sidik. Ibnu Fitro Fitro Sidik. Nah, untuk itu kita langsung saja untuk banyak bertanya dan mengetahui ataupun mengupas sejarah daripada makam keramat ini Ini Jendil. Jendil. Kita coba Bang Ibnu lanjutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita berterima kasih buat Bapak. Tadi Bapak apa namanya Pak? Saroji. Bapak Saroji. Kita berterima kasih udah diperkenankan bersedia gitu kita mampir buat ziarah ke tempat makam Nini Ini Jendil Pak ya. Jendil ya. Nah, saya mau bertanya tentang riwayat Saibul Makam dulu nih Pak. Bapak masih keturunan dari Saibul Makam. Nenek Jendil ya. Keturunan Kelima. keberapa gitu? Kelima. Nah, riwayatnya gimana sih Pak? Si Nini Jendil ini? Alkisah dari awali ini sebelum ada makam keramat Nenek Jendil. Nenek Jendil itu beliau sebetulnya juru kunci dari makam keramat Pangeran Aji dan Ganjar. Alkisahnya ini sebelum adanya keramat ini, makam ini udah ada, cuman beberapa keluarga gitu. Jadi mohon maaf makam Pangeran Aji dan Ganjar. Itu Nah makam. ini beliau petilasannya. Sebelum ini ada makam keramat Nenek Jendil, karena ini masuk wilayah Bekasi, pada saat itu gotong royong diundang di Kelurahan Pondok Gede. Nah dipanggil Pondok Gede itu pemondokan orang-orang gede, bangsa Ningrat, bangsa Pangeran, bangsa Demang dan lain-lain gitu. Nah pada saat kerja bakti di Pondok Gede itu, suami dari Nenek Jendil itu ke sana berangkat untuk kerja bakti atau gotong royong. Iya. Nenek Jendil di rumah, cuman suaminya Suami aja. Ikut serta gotong royong di sana. Begitu gotong royong, ada anak kecil usia mungkin sekitar 5-6 tahun, laki-laki. Nah anak kecil itu kemana kumpilisan itu jalan, itu dipegangin bajunya ini, ngikutin gitu. Diikut-ikutin. Iya, diikutin sama anak kecil. Suami daripada Nini Jadi Jendil itu kumpilisan. kumpilisan. Iya, Kumpilisan. kumpilisan. Nah, Digelendotin sama bocahnya. nah, tuh. bocah anak kecil itu. Nah, setelah jam 12 kan waktunya istirahat itu, anak kecil itu ditanya siapa keluarganya, siapa dari mana asalnya, segala macam. Anak kecil itu
nggak ada yang ngakuin anak siapa ditanya-tanyain orang itu. Nah anak kecil itu ditanya dari mana asalnya, nunjuknya ke atas gitu. Nah setelah istirahat karena nggak ada yang ngakuin itu anak kecil, dibawa pulang. Kebetulan di rumah belum ada anak kecil gitu, dibawa. Nah di dalam perjalanan itu anak kecil itu digendong sama suami nenek jendil, itu kumpilisan. Nah penglihatan orang itu anak kecil itu naik kuda, padahal digendong, di belakang ini digendong gitu. Yang orang lain lihat anaknya naik kuda. Naik kuda. Ya. Itu gaib ya. Nah, betul. Nah, setelah itu sekitar Asapia kan ada kedai itu saung kecil lah yang orang dagang. Tahan dulu mah ceritanya. Ini Iya. seru nih Iya, cerita. iya. Buat sahabat Saung Kerinduan, jangan lupa nih sebelum kita dengerin kelanjutan daripada cerita daripada Mang Sahroji, jangan lupa subscribe dan like, pencet loncengnya biar bisa dukung kami dan kami semakin semangat untuk menguak kisah-kisah makam keramat ataupun para wali yang bisa kita sambangin, biar makin semangat tentunya. Yang udah subscribe, terima kasih dan terus ikutin perjalanan kami. Ini luar biasa ceritanya nih. Kita lanjutkan kembali. Tadi sampai Asapia tuh. Ya, begitu sampai ada Asapia kan berhenti tuh. Anak kecil itu kan ditaruh. Nah, itu berubah lagi jadi kumpilisan, jadi orang lagi, bukan kuda Normal gitu. lah. Nah, normal. Nah, setelah itu kebetulan mata kumpilisan tuh sakit. Matanya merah kalau jam dulu matanya merah. Nah, anak kecil itu kena ngeliat kumpilisan matanya sakit, dicongkel matanya itu. Sama anak kecil itu ditaruh di daun waru. Dikeluarin, dicuci sama anak kecil itu. Nah, setelah dicuci, kena orang lihat itu pada panik, minta disempurnakan lagi. Nah, ditaruh lagi di matanya, ditutup, diusap pakai daun sirih. Nah, setelah diusap itu, penglihatan kumpilisan itu bisa lihat Mekah, bisa lihat Bandung gitu. Tembus pandang, iya. Nah, gitu. Nah, kebetulan di saat itu ada beberapa orang yang sakit, minta ditolongin sama anak kecil itu. Ya alhamdulillah pada terkabul gitu yang pada sakit. Nah setelah pada terkabul itu kan dia pakai kopiah tuh, pakai topi, peci hitam, ditaruh orang pada naruh duit di situ. Jadi sebagai tanda Iya, tanda terima kasih. selama itu anak kecil itu dirawatin sama pemilisan itu. Iya, belum, tar dulu masih di jalan masih ya. jalan itu kondisinya. Kondisinya masih di jalan. Nah, setelah selesai itu jalan lagi dah tuh. Gitu dibawa pulang kemari. Gitu. Nah, itu dalam perjalanan itu padahal kan Pondok Gede itu 3 hari 3 malam karena banyak mampir-mampir itu tadi gitu. Jalan Pondok Gede Kemarin 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, 2 hari. Padahal deket ya. Iya, dekat karena pada orang suruh mampir, iya. Nah, betul. Nah, setelah sampai di sini di rumah, nenek jendil itu nanya, ini anak siapa? Tahu kagak ada yang ngakuin itu anak. Asal ditanya, nunjuk ke atas katanya. Nah, gimana kita bisa ngerawat, kita makan aja susah pada zaman itu. Segala bawa orang lagi kemari gitu, kata nenek jendil. Nggak usah dipikirin dah, nanti kita bakalannya punya rumah 9 uungan. 9 uungan tuh 9 ginian, kan gede rumah kalau 9 ginian. Ya mana mungkin kita makan aja susah, buru-buru bangun rumah gitu. Nah setelah itu dirawat deh anak kecil tuh di sama nenek jendil itu. Nah setelah dirawat 3 bulan 10 hari, anak kecil itu dirawat entah bagaimana kita nggak tahu dah tuh, wallahu alam ya itu urusan ini dah kita nggak tahu. Nah anak kecil itu nuntun kemari, anak kecil itu gitu ngajak kumpilisan sama nenek jendil kemari. Nah saya kasih ini belum ada keramat belum. Tapi udah masuk Kampung Bayur. Udah Kampung Bayur udah, cuman makam udah ada nih keluarga si A, keluarga si B gitu, masih jarang dah, masih dikit gitu. Nah setelah nyampe di sini, anak kecil itu mau tes itu tuh sapu lidi, bikin 4, satu batang itu dibikin 4. Nah ditancepin deh tuh 4 penjuru sama anak kecil itu. Nah anak kecil tuh nyuruh, suruh gali. Kalau digali itu nemu uang 1 talen 3 picis, bangun saung kecil gitu. Nah setelah digali ternyata ketemu tuh nemu uang. Oh, ada uang. Ya, ada uang di situ. Nah setelah nemu uang itu anak kecil itu berubah jadi orang tua gitu, pakai sorban segala macem gitu ceritanya. Nah setelah itu mungkin nenek jendil itu di bahasa ini nyurup dah, nah, nama saya ini Pangeran Haji dan Ganjar dan sebagainya gitu. Setelah dibangun ini ya
banyak orang yang berkunjung ke rumah Nenek Jendil, minta tolongin orang sakit, orang apa, punya masalah segala macam, sehingga terkenal jadi keramat Jendil. Padahal beliau itu cuma juru kunci. Nah, amanat beliau itu jangan lupa itu bulan Maulud ya Mauludan, cuman nggak boleh ndaurin Cirebon. Cirebon tanggal 12-13, di sini tanggal 14-15. Nah, kalau bulan Roah suruh roahan gitu. Amanat beliau itu begitu. Cuman itu aja yang ceritanya sehingga berdirinya keramat ini gitu. Jadi kalau buat tahun itu tahun berapa sih misalkan? Sekitar tahun 1905 segitu dah, 1905 gitu, 05. Nah, sekitar tahun itulah Kalau soalnya. sekarang udah 100 tahun lebih. Ya 1 tahun lebihan kurang lebih ya. Sekitar itu. Berarti emang awalnya itu Nenek Jendil ini hanya juru kunci. Juru kunci betul. Nah, Semua itu berwasilah dari si anak ini, Bang. dari si anak itu, anak kecil itu. Usut punya usut, ketahuan nggak Pak ini anak dari mana sampai sekarang gitu? Sampai sekarang beliau itu nggak cerita sih ke keturunannya. Jadi kalau kita nanya, lo mau tahu apa sih ya anak-anak itu, kagak pernah diomongin. Iya. Kecil itu misterius. Misterius gitu. Nah setelah berubah itu jadi orang tua itu jalan ke sana di atas kali jalan aja biasa. Oh, jadi saat itu udah Pergi aja, hilang sampai hilang pandangan gitu. Arahnya ke arah Pancoran, gitu. Arah Jadi sana. Intinya ini anak kecil silakan memberikan sesuatu manfaat buat Nenek Jendil, buat Nenek Jendil. dan nunjukin daripada tempat ini. Iya, iya. Sehingga ibarat kata ini Nenek Jendil jadi yang menemukan makam Maka pangeran, gitu. Ada yang mau ditanyain? Kalau makam Nenek Jendil di mana? Itu yang ada itunya Oh, ini? putih. Itu. Beliau meninggalnya tahun 43. Tahun 43. Saya mau nanya sedikit Bang Saroji ya. Untuk masyarakat di daerah Kampung Bayur ini kan kemungkinan berdekatan dengan makomnya Nenek Jendil dan Pangeran Haji dan Ganjar. Haji dan Ganjar. Kemungkinan ada mitos atau misteri apa sih yang pernah gitu dirasakan oleh orang-orang di sekitar sini? Apa ada penampakan apa gitu? Boleh diceritain sedikit gitu? Ya, itu sih ada aja penampakan itu ya seperti di jembatan itu. Nah itu suka ada aki-aki itu di jembatan itu yang tinggi itu. Oh, jembatan yang akses mau masuk Iya, sini, akses masuk sini. Aki-aki itu bawa keneron, pakaiannya serba hitam. Ini kan apa? Keneron itu yang kayak laon itu digendong zaman dulu, disangkilin di sini, disangkilin di sini. Kalau kata orang utama gembolan. Nah, gembolan kayak begitu. Jadi orang Jara kadang-kadang seandainya mau ke Cirebon, dijemput sama dia, diarahkan suruh ke sini. Ke Cirebon sama ke sini sama gitu. Dan amanat beliau juga jarak ke Keramat Tuar Batang sama di sini sama. Jadi sebuah misteri juga, saya juga bingung jadi gitu. ada sangkut pautnya antara Keramat Tuar Batang sama di sini, iya. Bahkan sampai Cirebon pun Sampai iya. Nah kalau buat pengalaman pribadi dari Mang Oji sendiri itu selama 44 tahun ngabdi di sini apa? Ya banyak sih ceritanya itu, di samping dari kadang-kadang lewat mimpi, kadang-kadang lewat ketemu langsung. Jadi macam-macam orang yang pernah saya temuin gitu. Jadi pernah juga ada orang datang, ada pengawalnya. Ini secara fisik ketemu fisik gitu. Pengawalnya ada 2 orang bawa motor kemari, dia pakai tongkat, minta diantarin kemari. Nah setelah ini ngomong istilahnya ini saudara apa segala macam gitu, dituncepin keris di situ. Nah, nanti setelah suro saya disuruh diundang ke Taman Mini. Saya juga misterius itu bapak-bapak itu. Jadi di dalam bukunya itu keramat semuanya ada sama dia gambarannya. Dia suruh ke sana itu melalui gambar petunjuk. Ini juga ada gambarnya juga. Jadi yang rentetan sedulur-sedulurnya tuh dicari sama dia. Ada petanya. Ada petanya di buku itu. Berarti orang itu kemungkinan keturunan dari Iya. beliau gitu ya. Kemungkinan juga. Di sini gitu. Iya, terakhir di sini. Habis dari sini pergi lagi. Iya, orangnya Warna kerisnya? kerisnya biasa sih, keris lekuk 7 kayaknya itu. Bahwa ini saudara, katanya saudara dia. Nah, pernah juga ada Pangeran Surya itu langsung saya ketemu fisik di sini.
Pangeran Surya. Iya, kayak Cina orangnya, iya ketemu di sini nih. Jarang di sini ke kuburan Sungai Jendil. Pangeran Surya yang di Enggak, Surya yang di sini, yang di Bogor. oh Pangeran Surya. Jadi udah apa namanya? Ya ketemu fisik dah, kayak Cina orangnya. Nah, sampai di sini dia ngomong. Jadi tanah tuh dari kepala diambil sedikit, dari pusar diambil sedikit, dari kaki diambil sedikit, dijilat sama dia. Tanahnya. Gitu. Iya, tanahnya. Dia sendiri cerita, saya ini Pangeran Surya gitu. Kencana. Surya Kencana maksudnya, Pangeran Surya Kencana. Nah, saya ada yang saya tinggal di sini, saya titip ya. Suatu saat nanti akan saya ambil lagi. Kalau kita nyari seharian itu sampai puyeng, nyari apaan yang ditinggalin itu. Dititip. Iya, dititipin, iya. Seharian itu. Begitu saya ketemu, ini topi begini nih. Macam gini. Iya, saya taruh di ini ya, karena gue tahun-tahun ya lama-lama hilang juga tuh topi. Tahu siapa yang make? Pas saya perasa lah topi ini taruh di sini. Tapi nih beliau itu ngomong Pak. Ngomong saya ini Pangeran Surya gitu. Nah, habis jalan itu ya hilang aja udah. Kayak Cina gitu. Iya, kan yang saya tahu kan dari daerah daerah Bogor sana ya. Ada Surya Kencana. Iya, Surya Kencana itu. Itu pernah datang kemari. Terus Ini rumor-rumor masyarakat nih Pak yang saya dengar nih. Hmm. Kan pernah katanya ada tanah emas ya Pak. iya, tanah emas yang di sini, yang di pojok Nah, itu situ. Penjelasannya gimana? Jadi Tanah emas, Pak? pada saat itu kan di sini masih pertanian semua, orang nanam padi. Padi itu dalam 1 tahun itu untuk makan satu keluarga tuh cukup. Nah, cerita dulu Nenek Jendil nih. Pada saat itu Nenek Jendil kan nanam padi tuh. Padi itu kalau bahasa sini gabuk, kagak ada isinya. Iya, Gagal. Kata Nenek Jendil, potong aja potong. Gitu. Dipotong kan semuanya. Begitu dipotong taruh di lumbung. Kan dulu ada lumbung tuh. Padi. Nah, lumbung ditaruhin air di situ, dibacain apa ya kita nggak tahu dah. Nah, setelah ditumbuk itu, mau ditumbuk padi itu bisa isi. oh jadi ada Iya, di isinya. Iya digabung. Tuh Nenek Jendil itu. luar biasa. Iya, itu Jadi suruh. pantesan itu ada kalimat lu gabuk amat nggak laku-laku. Nah kalau insya Allah kalau Tiara begini Iya, jadi laku. jadi Iya, laku kali ya. cerita. Allah. Nah, Iya, iya. Kembali kalau- ke tanahnya ya Pak. Kalau tanah emas itu dulu zaman dulu kalau pertanian itu padi itu pada kuning, itu orang pada ngambil tanah dari situ, diaurin ke tempat padinya itu. Nanti padinya itu subur, bisa berubah hijau gitu. Makanya sampai dalam, iya sampai yang di sini nih. Sampai dalam ada semeter kali kayak sumur gitu. Karena diambilin orang, ambilin masyarakat. Tapi itu karomahnya Sohibul Makom. Betul, betul juga. Tapi Ya. warnanya kuning apa gimana itu? Tanahnya, ya. tanahnya biasa, tanah Biasa, merah, iya. tanah merah biasa. Cuman itu Dipanggil tanah emas. tanah emas, cuman itu nggak semua orang tahu gitu. Hanya sebagian. Nah, gitu. sebagian jadi tanah emas itu kan kalau namanya emas itu kan orang cari semua. Iya. Gitu. Berharga lah. Ya berharga, iya. Cuman mungkin bahasa seloka kali, tanah mah tanah biasa gitu. Iya, iya. Gitu Nah, ceritanya. kalau buat mungkin pernah ngalamin kejadian-kejadian yang bikin apa menakutkan atau bagaimana gitu sama di ngurusin di sini apa pernah apa enggak ngalamin? Kalau di sini kayaknya sih kena auranya adem, jadi nggak pernah kayaknya yang menakutkan itu enggak. Kalau mungkin ada sesuatu yang istilahnya yang sifatnya keberkahan atau keselamatan itu mungkin ada, tapi kalau yang menakutkan serem-serem gitu kayaknya belum pernah nemuin saya. Ya walaupun ada penampakan atau apa itu semuanya auranya bagus. Auranya gitu. bagus, aura positif itu setahu saya sih gitu. Jadi kayak di sini aja kita memang kita Adem. merasakan tuh nyaman aja. Nyaman, nggak ada punya. Biasanya kalau kita masuk ke komplek pemakaman, Awalnya serem. pemakaman kan Ah. awalnya Aura. beda. Gitu. Beda serem apa Sini gitu rasanya enggak, nyaman. alhamdulillah. Makanya orang setiap hari nggak pernah sepi kalau siang. Oh, ada aja para. Ada maksudnya pada ngobrol, pada ngadem, pada istirahat, apalagi bulan puasa gitu. Nah, ini kan kondisi di bulan Ramadan nih Pak. Kita banyak nih Pak peziarah-peziarah yang kesini gitu. Ada aja yang jarang mah ada aja, iya. Bapak ini tinggal di sini nih. Tinggal mah di situ, di dekat rumah di Oh, depan situ. rumah makam ini. Nggak di sekitar sinilah, Beda beda RT. RT aja, beda RT aja. Gitu. Nah, jadi minyak kali ada yang mau ditanyain. Silakan Ada kalau diam aja Udah lengkap apa kita mau ngomong gimana nih ngomong. Kita diam aja udah dengerin. Orang jatahnya Bang Yadi ada mau nanyain apa Hmm. ya Udah, kiranya segitu udah lengkap, cukup. Hmm. Nah, paling gitu minta yang tadi dia
pengasihan apa. Yang Itu penting kita datang kemari, kita cari berkahnya. jadi berkahnya aja. Dan kita ziarah kemari, tapi jangan lupa Mm-mm. kalau kita ziarah orang tua, Mm-mm. orang tua kita ziarahin dulu, baru kita. Iya, jangan Karena dilupakan keramat lah. yang paling utama adalah orang tua. Tentang. Habis orang tua, baru ke wali-wali. Alaihi Baru Allah, ke betul. sahabat-sahabat. Iya. Pokoknya itu paling. Heeh. Pokoknya kalau nggak kayak gitu, kita kurang berkah dah. Mm-mm. Nah, Amin. bukan Amin. begitu, Bro. Iya, betul betul. Yang penting begini, ketika kita berziarah, yang pertama, poin yang pertama kita berterima kasih kepada Sohibul Makom yang sudah dalam sepak terjang kehidupannya itu membawa manfaat buat orang banyak. Betul. Yang kedua adalah nasihat buat kita yang Betul, hidup, betul. bahwasanya kita pun akan mengalami yang namanya Sama, kematian. iya. Jadi itu, dan meminta itu bukan pada makom. Bukan, betul ya. Meminta bukan kepada kuburan, tapi Mm-mm. tetap kita mintanya kepada Allah Kepada Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Cuman karena kita manusia biasa yang sudah kata ya bisa ibadahnya masih celung cepon apa namanya sawaya-waya gitu. Ya mungkin dengan sabab kita berwasilah, kita berziarah akan mendapatkan efek yang lebih baik ataupun Amin. mendapatkan ya Perantara. jembatan lah, Iya, iya. perantara Betul, ataupun Wasilah. 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 Makanya kita diajarkan dalam agama kita untuk banyak berziarah kubur agar kita dapat menasehati diri kita sendiri. Apakah nanti ketika kita sudah mati ada yang doain kita apa Iya, kagak? betul. Nah, itu dia Gitu. tuh. Takutnya kita ya karena perilaku kita selama hidup nggak bagus, akhirnya pas kita meninggal dunia nggak ada yang doain. Nggak ada yang doain. Nah inilah yang menjadi tolak ukur kita untuk dalam berziarah. Dan yang penting juga setiap kita datangin satu tempat, jangan lupa ada budi pekerti, sopan santun dijaga. Tata Betul. keramah itu. Tata keramah. Adab, ya. kalau bahasa ini adab. Uluk salam segala Eh, macam. Iya, Nah, betul. makanya insya Allah saung kerinduan bersama kawan-kawan yaitu Bang Owi dan juga Bang Ian apa? Jokeng, Bang Yadi Minyak, Bang Ibnu akan mencoba berusaha menguak sejarah yang ada di Nusantara yang luar biasa ini, yaitu Indonesia tercinta, tentang masalah makam-makam keramat dan juga wali Allah. Doain, makanya dukung terus. Amin. Gimana Bang Ibnu? Oke, Amin. kayaknya cukup. Buat Pak Saroni juga terima kasih banyak Amin. udah mau berpartisipasi Amin. di Saung Kerinduan. Semoga Amin. menjadi keberkahan buat kita. Amin. Dan menjadi suatu wasilah kita dengan silaturahmi kita menambah rezeki Pak ya. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, mungkin di close saja Pak Ustadz. Oke, siap. Oke, terima kasih udah ngikutin perjalanan kami. Pokoknya sekali lagi jangan lupa bantu dan dukung kami, subscribe Saung Kerinduan dan pencet tuh loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi dari kita, dan share, komen, usulan mungkin di wilayah kalian ada tempat yang bisa kami datengin untuk menguak sejarah dan misteri di tempat itu. Boleh komen ataupun masuk ke IG kami di Jaka Sembung Daus ataupun Saung Kerinduan. Ada pokoknya nanti ada di apa namanya Di deskripsi. Nah, Pokoknya ada di sini dah, ya. Oke, Pokoknya dengan terima kita kasih. mengingat kematian, Nah. makam ziarah makam pasti kita akan mengingat kematian. Kematian. Kapan akan tiba buat kita? Amin. Oke, makasih banyak Mang Oji. Mohon Ya, maaf udah ganggu sama-sama. waktunya. Ya, ya, Mudah-mudahan sama-sama. sehat banyak Amin. umurnya. Amin. Amin. Ya. Ya, kita pamit Iya, dulu. amin. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.